Halo guys, Fahrudin Muswatin Present kali ini mengambil tema pendewasaan usia pernikahan sebagai upaya dalam mewujudkan keluarga berkualitas. Semua orang menambahkan pernikahan, dan dalam proses pernikahan itu sendiri ada beberapa hal yang harus dilaksanakan. Yang pertama adalah pendewasaan secara matang, yang kemudian dilanjutkan dengan lamaran atau khitbah, dan yang terakhir adalah pernikahan. Pendewasaan usia pernikahan yang saya maksudkan di sini adalah langkah-langkah untuk mempersiapkan diri secara matang yang meliputi 1. Persiapan fisik dan umur. Regulasi tersebut mengubah ketentuan dalam Undang-Undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974 tentang batas usia minimal bagi wanita untuk menikah. Dari 16 tahun berubah menjadi 19 tahun, sama dengan batas usia minimal bagi pria untuk menikah. Dan langkah yang kedua adalah persiapan mental. Yang ketiga, kesiapan pengetahuan. Yang keempat, kesiapan materi. Dan yang kelima, kesiapan administrasi. Kalau usia pendewasaan ini sudah matang, langkah berikutnya adalah proses khitbah. Biasanya, kedua calon pengantin akan lebih dulu menggelar acara tunangan atau khitbah atau disebut lamaran. Khitbah adalah prosesi lamaran di mana pihak keluarga calon mempelai laki-laki mengunjungi kediaman calon mempelai perempuan. Dalam pertemuan tersebut, pihak mempelai laki-laki akan mengutarakan permintaannya untuk mengajak sang mempelai perempuan dalam berumah tangga. Permintaan atau pernyataan tersebut bisa disampaikan langsung oleh mempelai laki-laki, tapi juga bisa dengan perantara pihak lain yang dipercayai sesuai dengan ketentuan agama. Khitbah sendiri harus dijawab ya bila hati sudah mantap, dan dijawab tidak jika hati tidak mantap. Jika calon mempelai perempuan sudah menjawab dengan iya, maka hantaran diserahkan kepada pihak laki-laki ke perempuan. Sebelum melaksanakan lamaran, ada beberapa syarat yang perlu dilakukan, yaitu yang pertama, mengetahui dan melihat calon mempelai. Dan yang kedua, sang calon tidak dalam proses khitbah dengan laki-laki lain. Yang ketiga, perempuan boleh menerima atau menolak orang yang melamarnya. Syarat yang keempat, tidak melamar perempuan yang sedang masa iddah. Dan yang kelima, memilih pasangan sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah. Lah, ketika kita melaksanakan lamaran, terus acaranya itu apa? Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan dalam acara lamaran atau khitbah atau tunangan. Yang pertama, mendatangi kediaman calon pasangan. Kemudian, pihak keluarga calon mempelai laki-laki sedianya mendatangi kediaman keluarga calon mempelai perempuan yang akan dilamar untuk mengutarakan keinginannya. Yang kedua, menyampaikan maksud dan tujuan. Memasuki inti acara, pihak keluarga laki-laki akan mengutarakan maksud dan tujuan kedatangannya, yaitu untuk melamar sang mempelai perempuan. Dan yang ketiga, penyampaian jawaban dari pihak perempuan. Setelah itu, sang calon mempelai perempuan akan memberikan jawaban apakah lamaran itu diterima atau tidak. Kalau iya, hantaran yang dibawa pihak mempelai laki-laki akan diserahkan kepada mempelai wanita atau perempuan sebagai keseriusannya dalam meminang sang calon. Kalau ditolak, hantarannya tidak jadi diserahkan. Makanya hantaran diserahkan kalau sudah ada kepastian dari yang dilamar. Kalau belum oke, belum mantap, belum ada jawaban iya dari yang dilamar, jangan diserahkan dulu.
Takutnya kalau sudah diserahkan dulu ternyata yang dilamar tidak mau, wah ini berakibat timbulnya suatu masalah, jadi repot. Dan yang terakhir adalah penutupan acara khitbah. Setelah pembicaraan intinya selesai, hantaran sudah diserahkan, maka selanjutnya adalah penutupan acara lamaran. Acara ditutup dengan pembacaan doa supaya rencana pernikahannya dapat berjalan dengan lancar. Setelah acara lamaran, untuk berikutnya naik ke jenjang lebih tinggi lagi, yaitu pernikahan. Semua orang yang menikah pasti punya tujuan. Niat adalah menempati urutan pertama. Kalau niat awalnya baik, insya Allah berakhirnya juga baik. Tujuan pernikahan adalah 1. Menjalankan perintah Allah. 2. Menyempurnakan separuh agama. Sahabat Anas bin Malik meriwayatkan, barang siapa menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Karenanya bertakwalah kepada Allah SWT pada separuh yang kedua. Tujuan pernikahan yang ketiga adalah melaksanakan sunnah Rasul. Dan tujuan yang keempat, meningkatkan ibadah kepada Allah. Menikah itu adalah ladang ibadah terpanjang. Kalau begitu, kenapa ada banyak perceraian? Nikah cerai, nikah cerai. Ada beberapa hal yang menyebabkan adanya nikah cerai, nikah cerai. Yang pertama, itu biasanya diakibatkan karena sering cekcok terus-menerus. Dan yang kedua, karena ekonomi. Dan yang terakhir ini, karena perselingkuhan atau ditinggalkan. Dan tujuan yang kelima adalah membentengi diri dan menundukkan pandangan. Maksudnya apa? Pernikahan merupakan ibadah yang bertujuan untuk menjaga kehormatan diri dan terhindar dari hal-hal yang dilarang agama. Menikah juga dapat membuat kita lebih mudah untuk menundukkan pandangan sehingga lebih mudah terhindar dari zina. Dan tujuan yang keenam, mendapatkan ketenangan hati dan ketentraman jiwa. Hal tersebut tertuang dalam firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan tujuan yang ketujuh, memiliki keturunan yang soleh-solehah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 72 berikut ini. Dan Allah menjadikan bagimu pasangan suami atau istri dari jenis kamu sendiri, dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah? Dan setelah kita membahas tentang tujuan pernikahan, untuk selanjutnya adalah prosesi ijab kabul. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa prosesi ijab kabul pernikahan merupakan gerbang utama bagi pasangan calon suami istri untuk mengikat satu sama lain dalam sebuah ikatan perkawinan untuk bersama mengarungi bahtera rumah tangga. Jadi atau tidaknya, sah atau tidak sahnya pasangan calon suami istri untuk menjadi pasangan suami istri sangat ditentukan oleh sah atau tidaknya proses akad nikah yang diantaranya terdiri dari unsur ijab dan kabul. Nikah dianggap sah jika telah terpenuhinya rukun nikah, yaitu ada dua orang mempelai laki-laki dan mempelai wanita. Ada wali, ada dua orang saksi, ada mahar atau mas kawin, dan singkat akad nikah atau ijab kabul. Adapun yang dimaksud ijab adalah perkataan seorang wali nikah ketika menikahkan anak perempuannya kepada mempelai pria, dan kabul adalah
jawaban mempelai pria untuk menerimanya. Pengucapan ijab kabul yang penting adalah lafalnya harus jelas dan beruntun, serta tidak berselang waktu. Tidak perlu harus dalam satu tarikan nafas, iya toh? Hal tersebut berdasarkan prinsip tafsir atau kemudahan dalam beragama. Dari Anas radhiyallahu an diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, "Mudahkanlah, jangan mempersulit. Berikan kabar gembira, jangan membuat mereka lari." Semoga Allah memberkahimu dalam suka dan duka, dan semoga Allah mengumpulkan kalian berdua di dalam kebaikan. Ya Allah, jadikanlah akad ini sebagai ikatan yang diberkahi dan dilindungi. Tanamkan di antara keduanya kerukunan dan ketetapan yang langgeng. Jangan engkau jadikan di antara keduanya perpecahan, perpisahan dan permusuhan, dan cukupi keduanya bekal hidup di dunia dan di akhirat. Ya Allah, rukunkan keduanya sebagaimana engkau rukunkan Nabi Adam dan Hawa. Rukunkan keduanya sebagaimana engkau rukunkan Nabi Ibrahim dan Sarah. Rukunkan keduanya sebagaimana engkau rukunkan Nabi Yusuf dan Zulaikha. Rukunkan keduanya sebagaimana engkau rukunkan baginda Nabiullah Muhammad SAW dan Khadijah Al-Kubra, dan rukunkan keduanya sebagaimana engkau rukunkan Ali dan Fatimah Az-Zahra. Amin.